Tanggal 10 Oktober, hari ke-284. Bacaan Markus pasal 1 sampai pasal 3. Kekuatan sang hamba. Garis besar. Markus memulai kitabnya dengan langsung menyampaikan inti pesan. Inilah awal dari Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Mencerminkan ciri khas kitab Markus yang singkat dan langsung ke inti, mirip dengan karakteristik seorang hamba yang aktif yang diceritakan dalam kitab ini. Kitab Markus berfokus pada kisah Yesus Kristus sebagai hamba yang sempurna. Markus seringkali menggunakan kata segera untuk mempercepat laju peristiwa dalam kitabnya. Ia tidak menyertakan detail mengenai silsilah atau nama kecil Kristus, melainkan langsung bercerita tentang pelayanan Yesus di Galilea. Renungan harian. Apakah Anda memiliki pandangan yang seimbang tentang Yesus Kristus? Selama berabad-abad, umat Kristen telah bergulat dengan inkarnasi Yesus Kristus, mencoba menggambarkan secara memadai perpaduan unik antara kemanusiaan yang sempurna dan keilahian yang tidak berkurang yang ia miliki. Beberapa umat Kristen menonjolkan aspek keilahiannya, fokus pada sifat-sifat dan perbuatan yang hanya Tuhan yang mampu. Seringkali melupakan bahwa Yesus juga memiliki sifat manusia, seperti makan, tidur, dan merasa sedih. Sementara itu, ada yang lebih menyoroti sisi kemanusiaannya, seringkali mengesampingkan perbuatan-perbuatan ajaib yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Bacaan kita hari ini menunjukkan kedua sisi dari Yesus. Keilahiannya, seperti saat ia menyembuhkan dan mengusir setan dalam pasal 1 ayat 23-26 dan ayat 29-34, dan kemanusiaannya, seperti saat ia bangun dini hari untuk berdoa, pasal 1 ayat 35. Dengan contoh yang terakhir, Markus ingin menunjukkan kepada pembaca tentang kuasa di balik pelayanan Yesus. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan untuk Tuhan? Apakah Anda menyisihkan waktu untuk berdoa dan mempersiapkan diri? Jika Yesus sendiri merasa perlu untuk berdoa, bagaimana kita bisa berpikir untuk melayani dengan baik tanpa berdoa? Saya sangat membutuhkan Kristus. Saya memiliki Kristus yang besar untuk kebutuhan saya. Pendalaman. Markus, Injil tentang tindakan, bukan kata-kata. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 45. Dari 70 perumpamaan yang ada dalam Injil, hanya 18 yang termuat di Markus, dan banyak yang disampaikan dalam satu kalimat panjang. Namun, dari 35 mujizat Yesus yang tercatat, lebih dari setengahnya diceritakan oleh Markus. Otoritas yang nyata. Markus pasal 2 ayat 28. Dengan cepat, Markus menunjukkan bahwa Yesus datang dengan otoritas yang nyata. Hanya dalam 2 pasal, Markus mencatat bagaimana Yesus menunjukkan kekuasaan dan otoritas dalam pengajarannya. Pasal 1 ayat 22. Atas setan. Pasal 1 ayat 25-27. Dalam penyembuhan. Pasal 1 ayat 30-34. Dan penyakit kulit. Pasal 1 ayat 41-42. Dalam mengampuni dosa. Pasal 2 ayat 10. Dan sebagai penguasa hukum,
pasal 2 ayat 28. Yesus juga menunjukkan otoritasnya atas hukum alam, pasal 4 ayat 39 sampai 41. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.